Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back, we mess around, but that was then, and this is now. All we need enough love to hold on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, menurut Badan Pusat Statistik dan Dirjen Hortikultura, tahun 2020 Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan produksi pisang terbesar di dunia, dengan produksi nasional sekitar 8,1,8 juta ton pada tahun itu. Nah, masalahnya pada saat ini salah satu masalah petani yang dihadapi itu adalah mereka tidak tahu harus memilih pupuk mana yang cocok untuk pertumbuhan tanaman pisang Ambon. Maka dari itu, saya Nadila Dani Putri Yasmin dengan NIM A4401251030 sebagai moderator dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kita pada saat ini dengan berjudul Analisis Penggunaan Pupuk oleh Petani terhadap Pertumbuhan Tanaman Pisang Ambon. Oke, melihat masalah tadi, kita langsung masuk ke rumusan dengan tujuan masalah kita itu apa. Jadi apa sih output yang kita output yang kita bahas pada saat ini? Yaitu untuk menjawab pertanyaan tentang mengetahui pupuk mana yang paling berpengaruh. Yang kedua, memberikan rekomendasi pupuk mana yang paling efektif, apakah itu pupuk organik atau pupuk anorganik. Yang ketiga, mengkaji pengaruh kondisi tanah atau lingkungan. Nah, dari output tersebut sebenarnya tokoh mana sih yang mendapatkan manfaatnya? Yang pertama itu ada penulis, masyarakat umum, serta akademisi. Apa aja emang apa aja sih yang didapat itu? Itu tentang menambah pengetahuan pemupukan tanaman pisang Ambon. Bab 2 akan dilanjutkan oleh saudari. Oke, nama saya Alia Rwandi dengan NIM A4401251054. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Pertama, saya akan menjelaskan definisi analisis. Analisis sendiri itu adalah memecah permasalahan yang besar menjadi komponen-komponen kecil. Dalam konteks penelitian ini, kami menganalisis dampak-dampak jenis-jenis pupuk yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan pisang Ambon. Dengan analisis ini, kami dapat mempertimbangkan faktor mana yang paling berpengaruh, kelebihan dan kekurangan, dan dapat mempertimbangkan secara objektif. Kemudian ada definisi tanaman pisang dan jenis-jenis pisang Ambon. Tanaman pisang adalah tanaman berasal dari tropis yang banyak di Indonesia dan dapat kita temukan. Untuk pisang sendiri, dia memiliki ekonomi yang lebih tinggi, mudah dibudidayakan, serta dapat tumbuh di kondisi yang sangat berbeda. Untuk jenis-jenis pisang Ambon ada 3, yaitu pisang Ambon hijau, pisang Ambon kuning, dan pisang Ambon putih. Dan perbedaannya itu ada di warna kulit pisang tersebut, ukuran tandan, dan daya tahan. Kemudian ketiga ada budidaya pisang. Pertama untuk lokasi, yaitu jenis tanahnya. Tanahnya yang kita digunakan itu adalah tanah yang subur, gembur, dan memiliki sistem drainase. Ketika tanahnya itu memiliki genangan, maka dia akan susah tumbuh, gara-gara akar-akar itu juga dapat mudah busuk. Untuk bibit itu kita dari bibit-bibit yang bagus itu dari anak-anakan yang sehat, tidak terkena penyakit, dan
tunas yang unggul. Untuk pemeliharaannya itu kita pemeliharaannya yang bagus itu diberikan pupuk secara teratur, penyiraman yang secara teratur, dan pembakasan daun-daun yang sudah tua. Untuk hawanya itu ada ulat daun, kumbang, dan penyakit lain itu ada penyakit layu fusarium. Dan terakhir itu panen. Kapan sih pisang itu dipanen? Ketika warnanya sudah agak berkuning, ukurannya sudah optimal, dan teksturnya itu sudah lembut. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gia. Oke, untuk selanjutnya ada faktor pertumbuhan. Ada 6 faktor pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pisang. Yang pertama adalah media, pupuk, kondisi tanah, suhu dan iklim, serta curah hujan. Dalam penelitian kami tentang media pisang, media yang digunakan itu campuran antara pasir, pupuk organik dan juga tanah. Untuk suhu pisang ini sendiri, jika curah hujan terlalu tinggi, maka akan merusak akar tanaman pisang ini. Tetapi jika suhu kering selama 3 bulan, diperlukan sistem irigasi untuk menyuplai air, karena tanaman pisang ini merupakan tanaman yang sangat membutuhkan jumlah air yang tinggi disebabkan karena daunnya dia yang sangat lebar. Kemudian jenis pupuk. Pupuk organik itu merupakan pupuk yang berasal dari bahan alami seperti dari kotoran hewan, daun-daun kering yang berasal dari alam. Sedangkan untuk anorganik ini adalah pupuk yang dihasilkan dari pabrik dengan memiliki jumlah unsur hara yang tinggi. Kedua pupuk ini tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Untuk pupuk organik melengkapi satu sama lain karena biasanya petani itu mencampurkan antara pupuk organik dan juga anorganik. Nah, pengetahuan petani tentang pemupukan ini sangat penting. Karena apa? Jika pengetahuan petani tentang pemupukan itu kurang, maka akan menyebabkan hasil tanaman yang dipanen nanti kurang. Nah, untuk hipotesis dari landasan teori yang kami paparkan ini, terdapat 3 hipotesis dari penelitian kami. Yang pertama, adanya perbedaan antara penggunaan pupuk organik dan juga anorganik. Yang kedua, adanya dampak yang dihasilkan dari entah itu tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga jumlah anakan. Yang ketiga, penggunaan pupuk organik dan juga anorganik itu bagi petani dikombinasikan agar mendapatkan hasil yang lebih efektif dan juga memberikan pengaruh yang terbaik. Untuk selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Syafa Aulia Zahra Victoria dengan NIM A140151037. Di sini, metode penelitian yang kami gunakan untuk penelitian kami adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif sendiri itu merupakan gambaran peristiwa atau keadaan apa adanya tanpa melakukan eksperimen atau perlakuan. Data tersebut digunakan dalam berupa hasil wawancara, kata-kata, dan pengamatan langsung di lapangan. Kemudian pendekatan kualitatif sendiri itu bertujuan untuk memahami bagaimana petani menggunakan jenis pupuk untuk tanaman pisang Ambon, serta bagaimana kita mengetahui cara melihat pengaruhnya terhadap tanaman pisang Ambon. Data tersebut juga diperoleh berasal dari hasil wawancara serta rekaman audio dan transkripnya. Lalu subjek utamanya petani pisang Ambon. Dilanjut 3.2 yaitu waktu dan lokasi penelitian. Penelitian kami dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 November 2025 yang berlokasi di lahan budidaya pisang Ambon, Babakan Lebak, Balumbang Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat sebagai tempat wawancara bersama petani pisang Ambon. Yang kedua adalah kebun belakang Asrama Putri Gedung A2 itu sebagai tempat wawancara bersama 2 orang petani
Laboratorium Kimia Analitik FMIPA sebagai tempat wawancara bersama dosen narasumber. Kemudian yang kita gunakan di teknik pengumpulan data adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka atau secara langsung, dan wawancara yang kita gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu kita menggunakan daftar pertanyaan tapi sesuai dengan arahan kami. Terus responden yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah 2 penggiat tanaman asrama, kemudian 2 petani pisang Ambon, yang satu adalah satu dosen kimia FMIPA. Terus dilanjut oleh kedua adalah observasi. Observasi ini dilaksanakan untuk melihat kondisi pertumbuhan tanaman pisang Ambon. Kita melakukan 4 fokus pengamatan. Yang pertama itu tinggi tanaman, yang kedua jumlah daun, yang ketiga adalah kokohan batang, yang keempat adalah jumlah anakan. Hasil observasi ini akan terlihat perbedaan pertumbuhan antara pupuk NPK, pupuk Posca, organik, dan kombinasi antara 2 pupuk lainnya. Dilanjutkan oleh Michelle. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nafisya Banersaj dengan NIM A4401251065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab teknik analisis data. Di sini kami menjabarkan bahwa model analisis yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena apa? Karena data yang kami dapatkan itu berasal dari hasil wawancara kepada para narasumber. Lalu di teknik ini, tahap awalnya pastinya kami transkripsikan terlebih dahulu hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Lalu di tahap kedua kami reduksi data-data tersebut dengan memilih informasi yang satu tujuan dengan tujuan penelitian kami. Lalu untuk tahap ketiga kami sajikan data tersebut dengan cara narasi deskriptif. Dan pada tahap terakhir kami tarik kesimpulan dari hasil data wawancara tersebut dengan cara mengidentifikasi pola informasi dari persamaan ataupun perbedaan responden, dan juga dari mencari hubungan antar variabel dengan tujuan penelitian kami. Kemudian di subbab selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini mohon saya ingatkan ulang dari judul penelitian kami, yaitu analisis penggunaan pupuk organik oleh para petani terhadap pertumbuhan tanaman pisang Ambon. Jadi untuk variabel independen atau variabel X kita, yaitu variabel yang mempengaruhi adalah jenis pupuk yang diaplikasikan kepada tanaman. Lalu untuk variabel Y sendiri atau variabel yang dipengaruhi, itu ada indikator pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, diameter batang, dan juga yang lainnya. Lalu untuk variabel kontrol atau variabel kontrol yang kami gunakan itu merupakan faktor-faktor yang secara konsisten dilakukan setiap penelitian yang kami lakukan. Itu dari usia tanaman yang sama-sama seragam, lalu dari jenis tanaman yang juga sama, yaitu pisang Ambon, dari media dan kondisi tanah yang juga sama-sama homogen, intensitas cahaya yang sama, volume air yang sama-sama dikontrol, dan juga lokasi tanam yang tidak berubah. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan saudara saya, yaitu Rasya. Baik, terima kasih Misha. Saya akan membahas bab terkait hasil dan juga pembahasan. Yang pertama untuk poin yang pertama kami membahas jenis pupuk yang digunakan oleh petani. Kami mewawancari 4 narasumber. Yang pertama ada Pak Aziz. Pak Aziz menggunakan pupuk NPK dan juga Posca. Mengapa menggunakan pupuk NPK dan juga Posca? Karena pupuk NPK dan Posca itu menyediakan unsur hara yang baik bagi tanaman, yaitu ada nitrogen, fosfor, kalsium dan juga sulfur. Lalu Pak Eman menggunakan pupuk kandang. Mengapa menggunakan pupuk kandang? Karena menurut Pak Eman, pupuk kandang itu harganya murah dan juga mudah untuk didapatkan, dan juga lahan yang ditanami oleh tanaman pisang oleh Pak Eman itu subur. Lalu yang ketiga dan keempat itu ada Pak Tohar dan juga Pak Karna. Pak Tohar dan juga Pak Karna itu menggunakan pupuk yang pupuk NPK dan Posca itu dimix dengan pupuk kandang, karena menurut beliau ini jika dimix itu maka hasilnya itu akan lebih bagus. Oke, lalu poin yang kedua adalah pola pemupukan petani. Jadi Pak Aziz itu pola pemupukannya itu frekuensi itu ada 2 kali, yaitu NPK itu pada fase vegetatif, lalu yang kedua itu ada Posca untuk fase generatif.
Lalu Paeman itu menggunakan satu kali saja fase, yaitu pada awal saja dengan pupuk kandang. Lalu ada Pak Toha dan juga Pak Karna yang menggunakan 2 kali fase, yaitu dengan menggunakan mix NPK Ponska dan juga pupuk kandang. Next. Lalu untuk dampak pemupukan terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi menurut Pak Aziz itu jika beliau menggunakan jenis pupuk NPK Ponska berdampak pada tinggi tanaman itu tinggi stabil dan juga cepat bertambah. Lalu untuk dampak pada daun itu lebih lebar dan juga lebih hijau. Lalu untuk menurut Pak Iman, jika beliau menggunakan pupuk kandang, tanaman itu tingginya cepat memanjang tetapi batang itu kurang kokoh atau mudah rapuh. Lalu untuk dampak pada daun itu cukup banyak tapi kurang kokoh. Lalu untuk menurut Pak Toha dan juga Pak Kandang, jika beliau menggunakan pupuk NPK Ponska dan juga pupuk kandang, dampak pada tinggi itu optimum, batangnya kokoh, dan dampak pada daun itu daun banyak. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Jepot Soho dengan NIM akhir 051 B051, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara kami dengan dosen kimia kebetulan ya. Jadi kami telah mewawancarai beliau yang bernama Bapak Zulhan Arif SSC MSc. Beliau adalah dosen aktif kimia yang sedang bekerja dalam divisi kimia analitik. Di situ mungkin teman-teman bertanya, mengapa kami mewawancarai dosen kimia, padahal kenyataannya KTI kami membahas tentang pertanian. Jawaban kami adalah karena kami memiliki keterbatasan dalam waktu, ruang, dan tempat. Akhirnya kami juga terbatas dalam melobi dosen yang berada dalam pertanian. Dan kami juga telah mengusahakan yang terbaik supaya kami bisa mendapatkan lobby dari cutting atau dari anak-anak fakultas, tetapi pada kenyataannya kami belum menemukan. Hingga pada akhirnya kami mewawancari beliau dan kami telah mendapatkan beberapa informasi dari beliau. Kami telah menanyakan terkhusus bidang pupuk. Pupuk sendiri itu mengandung apa sehingga bisa dikorelasikan dengan tema kami, yaitu mengandung kandungan apa sehingga kandungan tersebut bisa membuat tanaman pisang Ambon bisa bertumbuh dengan menghasilkan produksi yang baik. Nah, yang kami dapatkan bahwa pupuk yang mengandung unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium itu mengandung kandungan yang baik jika diterapkan untuk bisa ditumbuhkan pada tanaman pisang Ambon. Tetapi pada kenyataannya juga itu tergantung pada kondisi tanah yang ada. Kalau misalnya kondisi tanahnya itu sudah cukup baik, sudah cukup gembur, maka tidak perlu diberikan pupuk lagi. Begitu kata beliau. Dan fase vegetatif dan generatif ini sendiri, kalau diberikan pupuk maka akan cepat dan pesat. Jadi pupuk yang telah diberikan oleh Sarando dari beliau, bahwa pupuk NPK itu membuat fase dari tanaman pisang Ambon dari generatif dari vegetatif menjadi generatif lebih cepat atau setara dengan 11 hari lebih cepat. Dan pada akhirnya itu adalah kondisi tanah yang menentukan. Kemudian ya, dan ini adalah jawaban atas ketidaktahuan petani terhadap penggunaan pupuk. Jadi pada realitanya di lapangan, petani itu belum memahami peran NPK itu sendiri, bahwa NPK yang akan bisa membuat tanaman pisang Ambon itu bisa berkembang dengan pesat. Dan mereka sendiri, petani-petani itu melakukan pemilihan pupuk karena berdasarkan tradisi dari mereka sendiri. Mereka petani-petani itu karena sudah terbawa dari kecil, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu mereka terapkan hingga saat ini, yaitu pupuk yang dari kecil mereka pakai. Dan dampaknya akhirnya pupuknya kurang maksimal dan akhirnya pertumbuhannya kurang optimal. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Dagit. Perkenalkan, nama saya Dagit dengan NIM B0 dengan akhiran 027. Di sini saya akan dalam penelitian ini kami menemukan bahwa setiap jenis pupuk memberi perubahan terhadap jenis tanaman. Yang pertama terhadap pertumbuhan vegetatif pada tanaman. Yang pertama, tanaman dengan yang dipupuki oleh NPK itu mengalami penumbuhan tinggi yang lebih cepat, dahan yang lebih kokoh, dan daun yang lebih lebat. Itu dikarenakan nitrogen membantu untuk menumbuhkan daun dan batang, dan sementara kalium untuk struktur tanaman. Lalu yang kedua adalah sebaliknya, tanaman dengan pupuk kandang pertumbuhannya tinggi lebih cepat, tapi dahannya tidak kokoh, dan walaupun tingginya lebih tinggi, tapi daunnya tidak selebat yang ditanami oleh NPK. Karena pupuk kandang lebih fokus untuk menggemburkan tanah daripada memberi unsur hara yang cepat diserap oleh tanaman. Yang ketiga adalah tanaman dengan kombinasi kandang dan konsel atau
NPK ini adalah pilihan yang terbaik atau paling efektif karena pertumbuhannya paling seimbang, dahannya kuat, daunnya lebat, dan tingginya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu panjang. Tidak terlalu pendek. Oke, sesuai hasil penelitian dengan teori, kami menemukan bahwa hasil penelitian kami sejalan dengan teori yang ada, yaitu pada pertumbuhan vegetatif diperlukan unsur yang optimal yaitu NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Lanjutkan dengan model. Oke, segitu aja dari kami. Kesimpulannya itu bahwa petani di sini mayoritas menggunakan pupuk organik karena mereka memanfaatkan bahan dari alam, dari harganya yang murah, terus dapat mengoptimalkan pertumbuhan pisang. Nah, dari pengetahuan yang minim tentang NPK, kita ambil kesimpulan dan saran bahwa pengetahuan petani cukup baik, tapi tetap membutuhkan edukasi yang lebih lanjut. Kita langsung lanjut ke videonya. Summer days rushing by you and me, makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care. All I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Sekian dari kami, kelompok 7 dari ST10, karya tulis ilmiah Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.